Halo anak-anak ibu kelas 8. Gimana kabarnya anakku, baik kan? Ibu harapkan kalian semua baik-baik. Dan semalam sudah kita mengadakan upacara bendera, yaitu untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-75. Maka ibu harapkan semangat pahlawan kita dulu harus kamu ikuti untuk belajar. Jangan lagi bermalas-malasan. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk memahami korespondensi satu-satu, maka ibu harapkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada bab yang ketiga, yaitu yang terakhir ini, yaitu memahami korespondensi satu-satu. Coba dibuka bukunya, yaitu halaman 117. Korespondensi satu-satu artinya yaitu setiap anggota A hanya dapat dipasangkan satu anggota B. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota B hanya dapat dipasangkan satu anggota A, yang mana anggota A dan anggota B itu tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Tidak bisa anggota A bercabang, dipasangkan dia ke anggota B2, nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, anggota B juga tidak bisa. Sebagai contoh untuk korespondensi satu-satu, yang pertama misalnya siswa dengan NISN-nya. Apa itu ini? NISN, nomor induk siswa nasional. Nggak mungkin dua, setiap siswa itu nggak mungkin dua nomor induknya, hanya satu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya lagi manusia dengan tanggal lahirnya. Nggak mungkin dia itu lahir tanggal 23 kemudian lahir lagi tanggal 28. Hanya satulah tanggal lahirnya. Kemudian contoh yang ketiga, sekolah dengan NPSN-nya. Apa ini? Nomor pokok sekolah nasional. Hanya satu juga itu. Kemudian contoh yang berikutnya, siswa dengan tempat sekolahnya. Artinya seperti kamulah, kalau kamu memang sekolah kamu di SMP RK Deli Murni Deli Tua, nggak mungkin lagi kamu sekolah di SMP Masehi, nggak mungkin lagi kamu sekolah misalnya di SMP negeri. Hanya satu siswa itu, satulah tempat sekolahnya. Sekarang untuk diagram, ini diagram panah ini. Coba kamu perhatikan diagram di bawah ini. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Sekarang kita perhatikan yang ini ya. Ini satu dipasangkan ke A, 2 ke C, 3 ke B. Kita lihat apakah ada yang bercabang di sini atau yang di sini? Tidak, berarti korespondensi satu. Kemudian apakah ada di sini yang kosong? Ada? Tidak. Lain halnya dengan ini ya. Ini ada yang kosong. Berarti yang ini bukan dia korespondensi satu-satu, tetapi yang ini iya. Kemudian contoh yang ini lagi, yang nomor 3 ini. 1 ke C, 2 ke E, kemudian 3 ke D, 4 ke A, 5 ke B. Lihat, himpunan A ada yang kosong? Tidak. Ada yang bercabang?
Tidak. Himpunan B ada yang kosong? Tidak. Yang bercabang? Juga tidak. Kemudian kalau di sini, lihat, himpunan A ada yang kosong? Tidak. Ada yang bercabang? Ada. Ini bercabang dia ini. Ke A pun dia, ke C pun dia. Ini namanya bercabang. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Begitu juga contoh yang keempat ini, lihat. Adakah yang kosong ini? Tidak. Ada yang bercabang? Tidak. Baik juga bagian B. Ada yang kosong? Tidak. Nah, berbeda dengan ini, lihat. Bagian A, ada yang kosong? Tidak. Ada yang bercabang? Tidak. Bagian B-nya ada yang kosong? Tidak. Tapi yang bercabang ada ini. Berarti yang ini bukan korespondensi satu-satu, ya. Baiklah. Sekarang untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Dalam buku kalian itu halaman 121. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah dari A ke B atau dari B ke A itu sama, ya. Mencarinya yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali N, tergantung kepada banyaknya anggota. Kalau banyak anggotanya hanya 2, berarti 1 kali 2. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4. Banyak anggotanya ini, banyak anggota NA. 1, 2, 3, 4. B, A, B, C, D. Banyak anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Juga 4. Maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B atau dari B ke A itu adalah karena 4 tadi dia ini 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Kali 4, 24. Maka banyaknya adalah 24. Kalau misalnya nanti sampai dia 6, anggota A atau anggota B, karena jumlahnya harus sama. Maka kalau dia 6, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Iya, pintar. Setelah kamu selesai mendengarkan apa yang sudah ibu bilang tadi, ini dengan mudah nanti nih kamu mengerjakannya ini. Coba ya anakku ya, kerjakanlah pada buku paket kamu. Lihat bukunya halaman 124, yaitu nomor 3 dan nomor 6, hanya 2. Jangan malas mengerjakan. Kamu kerjakan, fotokan, kirim ke Google Classroom. Udah? Bisa dipahami nih kan? Iya, selamat bekerja. Selesaikan semua tugas-tugasmu. Sekian dan terima kasih.